Oke, selamat sore adik-adik sekalian. Nah, hari Sore, ini Pak. saya mengulang lagi materi yang minggu lalu yang sedikit tertunda. Ada beberapa hal poin mungkin yang miss ya buat adik-adik sekalian, terutama di klasifikasi. Jadi di sini akan kita membahas ada 3 pokok klasifikasi ditambah 1 clustering. Yang intinya adalah dalam teknik pengenalan pola, klasifikasi itu ada 2, ada yang unsupervised atau terbimbing dan tak terbimbing atau supervised. Terbimbing itu supervised, artinya kalau terbimbing itu ada label dari data inputnya, sedangkan unsupervised itu data inputnya labelnya tidak ditahu atau kelas dari data input tidak diketahui. Jadi dalam clustering itu kita mencari kelas dari sekumpulan data, sedangkan di dalam klasifikasi kita mencari data input itu anggota kelas yang mana gitu. Jadi agak 2 hal yang berbeda gitu. Nah, yang akan kita bahas di sini di dalam kuliah hari ini itu adalah ada 3 sebetulnya, ada KNN, bukan KNN, K-means, KNN, kemudian SPM, kemudian night bias. Nah, kemudian di K-means itu saya sedikit detailkan slide-nya sekarang. Karena kemarin ada yang belum sempat ini ya, ada miss gitu di yang kemarin di kuliah sebelumnya itu. Nah, maka di sini saya akan coba detailkan gitu dengan 3 algoritma ini. Algoritmanya terdiri atas determine the center weight coordinate, calculating distance of each object, dan group. Jadi ada 3 poin sebetulnya, kita menghitung center weight, kemudian menghitung distance, kemudian kita group. Nah, itu intinya. Nah, flowchart-nya cuma seperti ini, ada start, set K group, kemudian hitung center weight atau definisikan center weight, kemudian kita hitung distance masing-masing objek terhadap center weight-nya, kemudian kita grup berdasarkan minimum distance. Minimum distance itu artinya jarak terpendeknya. Kemudian kalau tidak ada pergerakan objek lagi, maka selesai. Kalau ada, kita ulang, kita hitung ininya. Nah, contoh yang bisa saya inikan, coba kita lihat di sini. Ini mungkin lebih mudah memahaminya. Pertama, saya punya 4 objek, yaitu objek A, B, C, dan D. Yang atributnya atau featuresnya itu adalah atribut 1X, atribut 2Y. 1, 1, 2, 1, 4, 3, 5, 4. Nah, kalau kita plot data ini ke dalam ruang 2 dimensi itu jadinya gini. Jadi seakan-akan kalau tampak di sini ini kita grup kan bisa gini gitu ya. Kita grup bisa seperti ini gitu. Artinya semacam inilah. Kalau saya grup itu ini nanti garisnya kayak gini jadi kurang lebih gitu. Tuh. Cuman bagaimana mencari itu? Nah, makanya langkah pertama ini kita set K-nya sama 2 karena kita ingin menggrupkan 4 objek ini menjadi 2 kelas. Kita set K-nya 2. Kemudian kita inisialisasi bahwa 2 objek pertama itu sebagai center weight. Jadi kita misalkan ini center weight. Apakah bisa cara lain? Bisa. Kita bisa pakai random. Random memilih center weight-nya. Kebetulan di sini kita pilih menggunakan 2 yang pertama. Sebentar, ada yang join. Ada yang join, saya template dulu. Sebentar. Oke, saya lanjut ke... Nah, ini pertama kita pilih secara 2 yang pertama. Jadi, center weight 1, 1, atau objek 1, 1, kemudian objek 2, 1 yang
kita kita jadikan centeroid. Gitu. Nah, maaf masih ada lagi yang join. Nah ini, maaf, maka ini kita pilih. Jadi masih ada yang join. Selanjutnya kita menghitung distance. Kita menghitung distance dari data yang diberikan. Datanya saya taruh di atas ini. Datanya kita hitung di atas ini. Jadi center weight-nya tadi kita pilih yang pertama. Center weight 1 adalah 11. Center weight 2-nya itu adalah 21. Maka terhadap 11 dulu kita hitung. Maka distance C1 terhadap A itu 11. Maka 1 dikurang 1 kuadrat ditambah 1 kurang 1 kuadrat diakarkan sama dengan 0. Kemudian C1 terhadap B, maka 1 dikurangi 2, karena datanya adalah 21. 1 dikurangi 1 kuadrat sama dengan 1. C1 terhadap C, itu 1 kurang 4, 1 kurang 3, kuadratkan dan diakarkan, dapatnya 3,61. Dan seterusnya, maka DC1 terhadap D dapatnya adalah 5. Nah, kemudian kita hitung lagi terhadap center weight kedua, 21. Center weight keduanya kan tadi 21, maka kita hitung dengan cara yang sama, C2 terhadap A, 2 dikurangi 1, ditambah 1 kurang 1 dikuadratkan, ketemu 1, kemudian dan seterusnya, ketemu 0, ketemu 2,83, kemudian yang terakhir, 21 dikurangi 55, kemudian dikuadratkan, 2 dikurang 5 kuadrat, ditambah 1 kurang 4 kuadrat, sama dengan 4,24 diakarkan. Nah, itu jaraknya. Jadi, kita dapat jarak center weight pertama terhadap objek, itu dapatnya segini, jarak center weight kedua terhadap objek seperti ini. Kemudian kita gabung visualisasi menjadi matriks distance. Distance-nya itu adalah ini, 01365 itu kita taruh di atas, kemudian yang bawahnya ini kita taruh di bawahnya. Ini adalah dengan C1 1,1, C2 2,2. Itu langkah kedua. Pertama tadi kita set K-nya, karena kita ingin menggrupkan ke beberapa objek, kemudian kita set center weight awalnya, kemudian sekarang kita hitung distance selesai. Nah, setelah selesai menghitung distance, maka selanjutnya kita clustering. Clustering atau grouping. Grouping itu rule-nya begini, simpel saja. Untuk yang pertama, jika D01J itu baris pertama ke data ke J itu lebih kecil dengan baris kedua data ke J, maka G01,J itu sama dengan 1, G01,J 0 yang untuk yang lainnya. Ini grup pertama. Kemudian grup kedua, kalau D02J lebih kecil dari D01J, maka G02J itu sama dengan 1, G02J sama dengan 0 untuk yang lainnya. Itu grup kedua. Untuk semua kolom. Jadi J-nya itu adalah semua kolom. Maka kalau kita implementasikan rule itu, maka kita lihat ini. R1, rule sewarna ya. 0 itu lebih kecil dari 1. Maka yes. Maka saya kasih 1. 1 itu lebih kecil dari 0? Enggak. Maka kasih 0. 3,6 lebih kecil dari 2,83? Ini lebih kecil dari ini, tidak. 5 lebih kecil dari ini, tidak. Maka hasilnya 1, 0, 0, 0 grupnya. Kemudian untuk baris kedua, ini, maka yang di bawah yang ditinjau. 1 lebih kecil dari 0? Iya. Tidak, sorry, tidak. 0. Ini lebih kecil dari ini? Iya. 1. Kemudian yang kedua, ini lebih kecil dari ini? Ya, 1. Kecil dari ini? Ya. Dan seterusnya 1, 1. Kita dapat grupnya itu 1, 0, 0, 0 untuk baris pertama, 1, 0, 0, 0, 0. Itu, kemudian kita lanjut, kita lihat ke gambar berikutnya. Sebentar, ini ada yang join, saya Oke, nah kalau kemudian kita bisa mendapatkan G0 seperti ini.
Yaitu 1, 0, 0, 0, kita taruh di atas, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Jadi, kira-kira bahwa data yang objek pertama itu adalah grup kelas pertama, dan objek yang kedua, ketiga, keempat, atau B, C, D itu grup yang kedua. Jadi, mana yang satu? Halo? Halo? Iya, Pak. Apa itu? Tampaknya Nggak tahu. feedback ya. Ada yang mungkin di mute aja ininya, audionya di sana, kalau mau bicara baru di on kan. Oke, di mute aja masing-masing. Ya, oke. Oke, nah kemudian, nah ini kalau kita gambarkan dari grup G1 ini, maka ketemunya garis klasifikasinya di sini. Ya. Ya, apa namanya, ini, maka kita bisa gambarkan di sini. Gitu ya. Nah, berikutnya kita mendetermine, karena ini kan baru di iterasi pertama, maka kita melihat bahwa baru di grup itu baru 2, tetapi belum selesai semuanya, karena masih kemungkinan masih ada yang lainnya, masih ada yang masuk lagi. Nah, kita hitung center weight baru lagi. Center weight baru itu kita lihat bahwa karena kelas 1 itu punya 1 member, hanya ini saja. Sedangkan kelas kedua itu atau grup kedua itu punya 3 anggota objek. Maka kita hitung center weight barunya, karena C1 punya 1, dia tetap, C1-nya tetap. Sedangkan C2-nya kita ambil dari rata-ratanya. Jadi data yang input tadi kan, data kedua ini 21, ini adalah 43, ini adalah 54. Nah, itu dirata-ratakan. Yang atas 2 ditambah 4 tambah 5 dibagi 3, 1 ditambah 3 tambah 4 dibagi 3, dapatnya segini. Nah, inilah center weight baru di step kedua. Kemudian kita hitung, setelah dapat itu, maka bisa kita jadikan gunakan untuk menghitung distance lagi dengan cara yang sama sebelumnya. Maka kalau digambarkan center weight-nya C2, C1 tadi dan C2 ada di sini. Kalau kita gambarkan C2-nya muncul di sini. Nah, kemudian kita menghitung apa namanya distance dengan center weight yang sebelumnya. Jadi dengan center weight yang sebelumnya, maka kita hitung lagi ulang center weight ini terhadap ini, tentu skornya, distance-nya akan sama, tidak perlu kita hitung karena sebelumnya sudah sama. Yang perlu dihitung adalah ini terhadap ini. Ini terhadap ini terhadap ini terhadap ini. Itu dihitung, jadi di sini, ini itu adalah hasil center distance antara ini dikurangi ini dikuadratkan, ditambah ini dikurangkan ini dikuadratkan, kemudian diakarkan, dapatnya 3,14. Dan seterusnya sampai yang terakhir, ini dikurangi ini dikuadratkan, ditambah ini dikurangi ini dikuadratkan, diakarkan, dapatnya ini. Nah, dengan cara yang sama, itu maka grupnya kita bisa lakukan dengan rule yang sama. Pertama, ini lebih kecil dari ini, ya, 1. Ini lebih kecil dari ini, ya, 1 grupnya ya. Ini lebih kecil dari ini, enggak, 0. Ini lebih kecil dari ini, tidak, 0. Maka yang kedua, garis kedua, sekarang kita, ini lebih kecil dari ini, tidak, 0. Ini lebih kecil dari ini, tidak, 0. Ini lebih kecil dari ini, ya, 1. Ini lebih kecil dari atasnya, ya, C1. Maka grupnya jadi gini. Maka sekarang kalau ini kita gambarkan, itu kita bisa gambar garisnya di sini, kurang lebih. Sehingga grup pertama, center weight pertama itu punya 2 member, center weight kedua 2 member. Apakah ini sudah selesai? Belum. Kita belum lihat bahwa, karena kenapa belum selesai? Karena di sini G1 sama G0 itu belum sama. Karena dia masih tadi di sini G0-nya adalah 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Nanti proses clustering itu akan berhenti jika G1 itu sama dengan G0. Atau G saat ini itu sama dengan G sebelumnya.
Maka kita hitung centeroid lagi. Kita lihat centeroid sekarang dihitung, kenapa seperti ini? Karena kelas grup pertama itu punya 2 member yang ini, grup kedua itu punya 2 member yang ini. Nah, yang ini itu yang mana? Ini grup kelas pertama, maka dirata-ratakan 1 ditambah 2, 1 ditambah 1 dibagi 2. Maka centeroidnya di 1,5, 1,1. Kemudian yang grup kedua kan ini datanya, maka 4 ditambah 5, yang X ditambah X, yang Y ditambah Y, 3 ditambah 4. Jadi dibagi 2 sama dengan. Nah, langkah 7, diulangi proses yang langkah 6 itu sampai no object move. No object move itu artinya GI itu sama dengan GI-1. G saat ini itu sama dengan G sebelumnya. Coba kita hitung distance-nya terhadap centeroid yang baru kita dapat. Maka untuk centeroid 1,5 kita dapat distance yang ini terhadap semua objek yang sebelumnya. Sedangkan untuk centeroid yang kedua itu dapat jaraknya segini. Kemudian kita grouping, kita klasifikasikan menggunakan rule yang sama dengan sebelumnya. Ini lebih kecil dari ini, ya 1. Ini lebih kecil dari ini, ya 1. Ini lebih kecil dari ini, tidak, 0. Ini lebih kecil dari ini, enggak, 0. Maka sebaliknya, untuk yang kedua, ini lebih kecil dari ini, tidak, 0. Ini lebih kecil dari ini, tidak, juga 0. Kemudian ini lebih kecil dari ini, ya, 1. Ini lebih kecil dari ini, ya, 1. Maka sekarang kita dapat G2. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, bahwa G2 itu sudah sama dengan G1. Ya kan? G2 itu sama dengan G1. Kenapa sama dengan G1? Coba kita cek. G1-nya adalah ini, 11000011. Kemudian G2-nya sama, 11000011. Maka karena G2 sama dengan G1, maka proses perhitungan clustering selesai. Nah, itu konsep dasar penghitungan clustering dengan K-means. K-nya itu menunjukkan jumlah grup yang akan kita cari dari sebaran data atau input data yang diberikan. Nah, kira-kira itu apakah ada pertanyaan dari clustering? Bisa dipahami? Halo? Mungkinan bisa, Pak. Bisa ya? Nah, daripada yang kemarin ya? Nggih, Pak. Oke. Nah, ini lebih saya detailkan perhitungannya karena mohon maaf, slide yang sebelumnya itu adalah untuk slide di kuliah di kelas. Sekarang saya ini kan untuk slide yang kuliah online. Mudah-mudahan bisa dipahami. Simpel kok, hitung-hitungannya simpel. Nanti tinggal diikuti, bisa Anda bikin nanti ada Excel-nya yang saya kasih. Itu Excel-nya pun dari orang Turki nanti saya kasihkan di Berajah ya, cek di Berajah nanti. Oke. Berikutnya adalah KNN. KNN ini adalah supervised learning, pembelajaran yang terbimbing, tapi sering disebut dengan lazy learner classification. Kenapa lazy learner? Karena dia sebenarnya tidak melakukan pelatihan apapun, cuma memberikan labeling terhadap semua data inputan terhadap kelasnya, semua input punya kelasnya. Kemudian dari input itu kemudian dicocokkan berdasarkan jarak terpendeknya. Gitu. Jarak terpendeknya mirip dengan jarak terpendek sebelumnya, tapi tidak sepenuhnya mirip. Nah, K yang di sini itu menyatakan berapa K terpendek yang kita pilih. Kalau 3 ya 3, kalau 4 ya 4, kalau 5 ya 5. Seperti saya katakan sebelumnya bahwa K di sini itu berbeda dengan K pada K-means. K pada K-means itu adalah grup yang kita ingin bentuk, jumlah grup yang ingin kita bentuk, sedangkan sini adalah K itu adalah jumlah jarak terpendek yang akan kita ambil. Atau kita jadikan basis dalam klasifikasi. Nah, algoritmanya sederhana, ada 5 langkah, initialize K, parameter sebagai jumlah jarak terpendek, kemudian kita menghitung distance antara objek training dengan objek query, kemudian kita sort distance-nya, kita urutkan, kemudian kita ambil K minimum distance-nya, kemudian kita hitung single majority-nya. Nah, itu ada 5 ya. 1, kita inisialisasi K-nya, kemudian yang kedua, kita hitung distance-nya antara objek input dengan
dengan query-nya. Kemudian yang ketiga, kita sort distance-nya. Kemudian yang keempat adalah kita ambil K minimum distance. Kemudian yang kelima, kita hitung single majority-nya. Atau kita voting lah kurang lebih. Single majority itu mirip dengan mekanisme voting. Maka dalam konsep KNN itu K-nya selalu ganjil. Karena ada meniru mekanisme voting. Apalagi untuk 2 kelas. Nah, untuk 3 kelas, K ganjil bisa kemungkinan ada menghasilkan yang balance. Misalkan kalau K-nya kita pilih 9, kalau 3 kelas kan bisa 3, 3, 3. Gitu. Tapi selalu orang mengambil K-nya ganjil. Asumsinya bahwa untuk menghindari terjadi balance. Balance itu, votingnya balance itu menimbulkan ambiguity. Bagaimana kalau votingnya balance? Strateginya adalah kita ambil jarak terpendeknya. Kalau balance. Nanti saya contohkan mungkin. Contoh. Nah, ini ada di sini disebutkan KNN itu tergolong lazy learner, betul, karena pembelajarannya hanya membandingkan satu data baru dengan sekumpulan data. Ini sama dengan kemarin, bahwa ini adalah datanya, kemudian saya akan mengambil K-nya 9. 9 jarak terpendek terhadap yang kotak ini. Kita pilih 9. Jarak terpendek dari ini 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Dari 9 itu kita voting. Ini ada yang bulat itu ada 7, yang plus ada 2. Maka karena voting yang bulat itu lebih besar dari voting yang plus, maka kotak ini itu masuk anggota klasifikasi kelas norm atau kelas lingkaran. Nah, selanjutnya saya contohkan ini diberikan dataset 2 kelas yang LDA sama VCA yang kemarin, contohnya itu sama. Ini adalah data X seperti ini. Ini vektor kolom, kemudian data kelasnya seperti ini. Kita sudah tentukan keanggotaan X key, X baru, 352 transpose ke dalam ID kelas pertama, plus 1 atau kelas negatif 1. Itu diceritakan gitu. Nah, bagaimana caranya? Sesuai dengan langkah tadi, pertama kita set dulu K-nya sama dengan 3. Misalkan saja K-nya 3. Boleh nggak 3? 5 itu boleh. Tapi kalau datanya cuma kecil gini, K-nya 3 sudah cukup. K-nya 3. Maka K-nya 3, kita hitung distance-nya. Distance sama dengan sebelumnya caranya, kita pakai distance Euclidean distance, maka dx1 dengan xk. X1 yang mana? X1 yang mana? X1 yang mana? Ada yang tahu? X1 itu maksudnya adalah data yang ini. Ini X1. Ini X1. Maka X1 terhadap Q, maka itu adalah 1 dikurangi XQ tadi adalah 3. 1 dikurangi 3 dikuadratkan ditambah 1 dikurangi 5 dikuadratkan ditambah 2 dikurangi 2 dikuadratkan. Maka ini sama dengan akar 1 kurang 3, 2, 4 ditambah 16, 20 akar 20. Maka 4,47. Untuk X2, maka X2 itu adalah ini. Yang ini X2. Nah, ini. X2. Maka itu kita perkurangkan lagi. Sama aja dengan X2 dikurangi dx2 atau distance X2 terhadap Q. Maka sama SQRT 4 dikurangi 3 dikuadratkan, ditambah 5 dikurangi 5 dikuadratkan, ditambah 3 dikurangi 2 dikuadratkan. Dapatnya adalah akar 2 atau 1,41. Kemudian seterusnya sama. D3 kita lakukan sama, kita hitung seterusnya sampai D7. Coba kita cek D7 satu saja lagi. Ini adalah X7 dikurangkan dengan XQ. Maka X7 dengan XQ, 2 dikurangi 1, 2 dikurangi 1 kuadrat, ditambah 2 dikurangi 1 kuadrat, ditambah 1 dikurangi 2 kuadrat. Diakarkan ketemu akar 11 atau 3,32. Nah, itu cara menghitung distance-nya sama. Nah, distance yang di sini itu tidak mutlak hanya Euclidean distance. Ini bisa macam-macam. Bisa digunakan atau diganti dengan cosine distance. Ini cosine distance. Bisa. Bisa cosine yang lain. Yang kita pelajari di similarity itu kan ada beberapa distance kan? Bisa menggunakan distance itu. Tidak mutlak harus ini. Tergantung yang Anda pilih distance-nya apa. Tapi yang umum dalam KNN itu Euclidean distance paling banyak dipakai.
Itu langkah kedua sudah kita hitung. Kemudian yang ketiga, maka distance yang kita dapatkan tadi bisa kita jadikan vektor. Jadinya gini, vektor ya. Jadi ini maksudnya adalah jarak ini terhadap ini, itu ini. Jarak SQ terhadap ini, dapatnya ini. Jarak SQ terhadap ini, ini. Jarak SQ terhadap ini. Kira gitu. Ini. Jadi jaraknya ini terhadap ini itu ditaruh di sini. Jaraknya ini terhadap ini di sini, dan seterusnya jaraknya ini ditaruh di sini. Tuh. Maka langkah ketiga kita disuruh sort. Ini kita dapat hasil perhitungan sebelumnya. Ini diingat ya, kalau indeksnya di dalam Octave atau MATLAB itu kan mulai dari 1 ya. Ini indeksnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4. Sekarang kita sort. Kita sort, maka saya dapat dari distance yang kita ini, kita sort, itu dapatnya adalah paling kecil 1, 141, 1 di sini pindah ke depan, 141. Maka indeks ini maksudnya adalah indeks 1 yang di indeks ke-6 itu jadi yang pertama, itu 6 indeksnya. Ini indeks kedua jadi ini tetap. Terus ini indeks ke-7, 3,32 itu besar ketiga ini indeks sekian, indeks 7. Keempat itu adalah data keempat, 1, 2, 3, 4, berarti 361, 361 jadi keempat. Dan seterusnya. Itu maksudnya indeksnya. Jadi ini indeks adalah indeks data aslinya. Ini hasil urutannya. Maka kalau demikian, maka selanjutnya kita pilih K minimum distance. Jarak terpendek kan 1, 141, 3,32. Kita pilih ini 3 ini. Maka yang akan kita pilih itu ini. Mohon maaf ini karena free. Nanti kita kurang lebih nanti 5 menit lagi saya close ya. Nanti kita reconnect lagi ya. Karena Zoom-nya meeting ini. Nah, ini yang akan kita pilih di sini adalah ini. Yang kalau yang K3 itu berarti ini yang kita pilih. K3, nah ini dengan indeksnya kita pilih. Nah, ini yang kita pilih. Ini untuk K, ini sama dengan 3. K, kita dapatkan, tuh kita dapatkan, deselection itu adalah jaraknya 1, 141, 3,32. Dan ID yang kita pilih itu adalah min 1, min 1, 1. Dari mana dapat ID min 1? Kita lihat ini. ID ke-6 itu siapa yang punya? Kita hitung ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, min 1. ID kedua siapa yang punya? Kita hitung. 1, 2, min 1. Kemudian ID ke-7 siapa yang punya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata yang punya 1. Maka kita pilih 3 ke besar, 3 jarak terpendek itu 1, 141 dengan ID min 1, min 1, min 1. Kemudian selanjutnya dari itu kita voting, hitung single majority masing-masing kelas. Dari K sama dengan 3 jarak terpilih. Maka frekuensi, ini data yang kita pilih tadi, maka frekuensi kelas min 1. Min 1 ada berapa? 1, 2. Maka muncul 2. Frekuensi kelas plus 1 hanya 1 kali. Maka karena probability atau kemunculan kelas min 1 2/3, sedangkan kelas plus 1 1/3, maka dapat disimpulkan bahwa data input atau XG itu adalah anggota kelas min 1. Itu caranya. Nah, ini proses perhitungan simple, perhitungan yang sangat sederhana dari proses KNN. Jadi apapun model KNN-nya, kira-kira cara perhitungannya seperti itu. Tinggal tergantung parameternya adalah distance-nya berapa. Distance-nya apa, distance-nya apa yang Anda pilih. Bisa saja Mahalanobis distance, bisa juga cosine distance, kemudian atau Minkowski distance juga ada. Ada banyak sekali distance yang bisa kita gunakan dalam perhitungan KNN. Nah, di Berajah saya sertakan kode sederhana dari KNN itu adalah menggunakan Octave. Saya sediakan di situ, di Berajah ya. Silahkan nanti dicoba. Mungkin minggu depan spesial akan saya jelaskan detail kodenya tentang KNN. Kemudian syukur-syukur kalau hari ini bisa selesai ininya.
Nanti kita jelaskan satu-satu. Nah, itu dulu, mohon maaf saya harus close dulu ya, karena ini harus akan segera close karena Zoom-nya akan Zoom free ya. Nanti connect lagi ya. Oke, Pak. Oke, kita connect lagi nanti.